Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sistem kepartaian, yang mana sistem kepartaian ini merupakan judul dari kelompok 2 yang dimana akan menjadi bahan UAS saya di mata kuliah sejarah dan sistem politik di Indonesia. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem kepartaian. Tujuan utama dari partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Maka, untuk merealisasikan program-program tersebut, partai-partai politik yang ada berintegrasi satu dengan yang lainnya dalam suatu sistem kepartaian secara klasik. Sistem kepartaian bergantung pada jenis-jenis sistem politik yang ada di dalam suatu negara. Selain itu, sistem kepartaian juga bergantung pada kemajemukan suku, agama, ekonomi, dan aliran politik yang ada. Sistem kepartaian yang dianut sebuah negara dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yaitu sistem partai tunggal, kedua, sistem dwipartai, ketiga, sistem multipartai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem kepartaian dan model sistem partai. Menurut Dieter Nohland dan Elmar Wednesday, sistem kepartaian dipahami sebagai keseluruhan struktur susunan partai politik di suatu negara. Indikator melihat sistem kepartaian adalah jumlah partai yang ada, derajat fragmentasi atau pengelompokan partai-partai politik yang ada, hubungan ideologis atau derajat polarisasi, pola integrasi antar partai politik berupa koalisi maupun oposisi, hubungan partai dengan masyarakat, posisi partai politik, terdapat sistem politik yang ada, apakah sebagai pendukung atau tidak, sederajat kelembagaan sistem kepartaian atau stabilnya kehadiran partai politik dalam setiap pemilu di sebuah negara. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sistem kepartaian yang dianut Indonesia. Indonesia pada awal kemerdekaan bertujuan untuk melakukan penegakan sistem pemerintahan berdasarkan demokrasi. Mengingat negara kita menganut sistem demokrasi yang memberikan kewenangan rakyatnya dalam mengikuti pemilu. Ada banyak negara yang memakai multipartai dalam sistem demokrasinya, selain tanah air seperti India, Italia, Argentina, Brazil, Swiss, Spanyol, Jerman, Prancis, dan masih banyak negara lainnya. Jadi, negara tersebut tidak ada partai tunggal. Sistem multipartai di Indonesia lebih memberatkan peranan parpol pada Indonesia, sebab untuk membentukkan pemerintahan sendiri tidak ada satu partai cukup kuat. Ada beberapa kelemahan yang dimiliki Indonesia multipartai di Indonesia ini, yaitu proses berjalannya program pemerintahan yang kurang efektif, pemerintahan tidak stabil, dan mengurangi fungsi nasionalisme negara. Terlepas dari kekurangan, sistem ini juga memiliki kelebihan. Pengaruh sistem multipartai di Indonesia tersebut memberikan banyak alternatif pilihan untuk warga negara. Parpol lebih banyak melakukan ini, dan di setiap individu mempunyai kesempatan untuk memimpin parpol. Beliau mengatakan susunan pemerintahan demokrasi dibutuhkan untuk memperluas tersalurnya aspirasi masyarakat melalui kegiatan parpol yang bebas. Usulan Indonesia multipartai di Indonesia tersebut diajukan pada tanggal 3 November 1945. Isinya mengenai keputusan pemerintah dalam memberikan kesempatan yang luas kepada rakyat untuk membuat parpol tanpa terbatas jumlah. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan hubungan sistem partai terhadap pemilu. Hubungan antara sistem pemilu dengan sistem kepartaian adalah bahwa sistem pemilu kita selalu mengakomodir sistem kepartaian yang berhak, sehingga tidak ada partai yang lebih berhak di negara ini daripada partai yang lain. Artinya, setiap partai memiliki yang sama untuk terdaftar sebagai peserta pemilu.
Sistem kepartaian menganut multipartai, sederhana menguatkan kelembagaan sistem kepartaian, dan sistem pemilu proporsional terbuka terbatas. Yang terakhir, ada pengaruh liberasi politik terhadap sistem kepartaian dan pemilu Indonesia. Sebagaimana terdapat pengaruh yang terjadi yang diakibatkan oleh adanya perubahan politik, yakni yang pertama, saling bersaing dalam memperkuat modal untuk dapat terjun ke dalam ranah politik, di mana dalam hal ini menyebabkan semakin meluasnya praktek-praktek kekuatan modal dalam persaingan politik. Pada dasarnya, partai, pemilu, dan parlemen merupakan institusi politik yang mempunyai peran penting dalam masyarakat, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk dapat ikut serta atau ikut andil demi menjalankannya roda pemerintahan negara Indonesia.